Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam YouTube channel Jalan Doa dalam seri pengajaran Malam Gelap Santo Yohanes dari Salib. Pada bagian yang ke-20 ini, kita akan membahas mengenai keuntungan lain dari malam indrawi. Jadi dalam pembahasan ini kita akan belajar bersama dari Santo Yohanes dari Salib, bagaimana orang kudus ini melanjutkan pembahasan mengenai keuntungan-keuntungan yang dikerjakan Allah dalam jiwa melalui malam gelap indrawi. Jadi dapat kita bayangkan, sebenarnya kalau disebut malam gelap, sebenarnya justru dalam malam gelap ini seolah-olah semuanya kering ya secara rohani, lalu kemudian mengalami kesesakan, mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran, tetapi di sini sebenarnya jiwa menerima terang Allah yang begitu dalam. Justru di dalam kegelapan yang dialami ini, Allah memberikan terang cahayanya secara berlimpah. Jiwa ditarik lebih dalam, sebagaimana yang kemudian telah kita bahas sebelumnya, jiwa ditarik lebih dalam untuk semakin dekat dengan Allah. Kalau pada bagian yang terakhir lalu, kita lihat bagaimana juga melalui malam gelap indrawi ini, juga satu cacat celah yang utama, yaitu kesombongan rohani, Allah perlahan-lahan telah membersihkan dan mengikisnya dari jiwa. Dan dalam pembahasan ini kita akan melihat bagaimana keuntungan-keuntungan lain yang diperoleh oleh jiwa melalui malam gelap indrawi. Yaitu kita lihat dari malam gelap buku pertama bab 13 artikel 1 dan 2. Jiwa menjadi semakin maju dan baik, khususnya berkaitan dengan kelemahan akibat kekikiran rohani. Dahulu karena kekikiran rohani, jiwa tidak pernah puas dan terus menginginkan kesenangan dan penghiburan rohani saja. Tetapi sekarang dalam malam gelap indrawi ini, selera dan kepuasan sudah tidak dirasakan lagi, malahan jiwa merasa dirinya tanpa kenikmatan dan penuh siksaan. Jiwa lebih berhati-hati dengan kerelaan dan kerendahan hati yang diberikan Allah kepadanya. Jiwa berusaha melakukan segala apa yang diperintahkan kepadanya demi Allah. Ini kita lihat pada artikel yang pertama. Sebagai pembanding, kalau Anda ingin mengulang, Anda bisa melihat lagi pengajaran yang lalu ketika Santo Yohanes Salib membahas tentang kekikiran rohani. Jadi kekikiran rohani atau kemudian ketamakan rohani ini, bagaimana jiwa terus-menerus ya tidak pernah puas menginginkan segala kesenangan dan penghiburan yang dapat dinikmati melalui latihan-latihan rohani. Tetapi ketika kemudian dibawa dalam malam gelap indrawi ini, atau dibawa dalam kekeringan rohani ini, ya semua kesenangan tadi, semua kenikmatan tadi sudah ditarik, sudah tidak dapat dirasakan lagi. Jadi kering, ya gelap, sebagai gambaran seperti penuh siksaan, ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, justru jiwa lebih berhati-hati, ya. Ini suatu paradoks, satu sisi kering, gelap, seperti kemudian menderita, mengalami siksaan, tetapi kemudian secara batin, ya ini karena aktivitas Allah, karya Allah semata-mata, justru jiwa menjadi lebih berhati-hati dengan rela dan rendah hati yang kemudian dianugerahkan Allah. Jiwa berusaha melakukan apa yang dikehendaki Allah. Ya, saya teringat mengapa kemudian terinspirasi untuk mengajar dalam seri Malam Gelap Santo Yohanes dari Salib. Ya, dari pengalaman, ya ketika awal mula begitu menggebu-gebunya ya, jadi menggebu-gebu apalagi setelah mulai masuk dalam hidup baru, mengalami pencurahan roh, lalu kemudian masuk hidup berkomunitas, kemudian juga mulai berdoa, membaca kitab suci, lalu kemudian juga
ya mulai juga diberikan karunia-karunia Roh Kudus ya untuk pelayanan. Ya kemudian artinya apa? Dengan semangat yang menggebu-gebu tadi, ya seperti kemudian kita pelajari dari apa yang dinyatakan Santo Yohanes Salib. Jadi kemudian cenderung jatuh dalam berbagai cacat celah secara rohani yang telah dibahas sebelumnya. Ya, tapi kemudian melalui kekeringan rohani, tapi satu rahmat yang benar-benar saya syukuri di tengah segala kondisi yang awal-awalnya menggebu-gebu, lalu kemudian melalui kekeringan rohani, tetapi kemudian saya hidup dalam satu situasi, yaitu hidup dalam suatu komunitas biara yang seperti dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya pernah saya sharingkan. Jadi mau tidak mau, entah kering, entah menyenangkan, tidak menyenangkan, ya tetap berusaha menjalani hidup doa, menjalani hidup rohani sesuai dengan jadwal harian yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Jadi berusaha mentaati semua itu, ya entah kering, entah enggak, jam doa hening ya tetap harus doa. Ya. Jadi ini satu rahmat. Tetapi kemudian saya melihat dalam kehidupan sebagai awam, ya saya melihat kemudian juga ini di tengah kekeringan, ya kalau orang mengalami kekeringan rohani dan juga di tengah ketidakmengertian, ya tidak mengertian juga ketidaktahuan tentang pengajaran Santo Yohanes Salib tentang malam gelap ini, maka sebagai awam kita akan banyak sekali, ya istilahnya apa, mau lari ke sana kemari. Ketika kemudian doa menjadi tidak menyenangkan, kemudian doa menjadi kering, ya mungkin orang kemudian bahkan banyak sekali ya bisa lari ke sana kemari, mencari kesenangan ini, kesenangan itu, malah akhirnya kemudian bisa meninggalkan jalan doa. Ya, jadi bisa meninggalkan jalan doa. Karena itu kita perlu memahami dengan baik sebenarnya apa yang sedang dikerjakan Allah melalui malam gelap indrawi atau kontemplasi, sehingga tetap berusaha dengan bantuan rahmat Tuhan, tetap berusaha bertahan, ya, dan juga tetap bertekun dalam doa. Juga di tengah segala mungkin situasi pandemi, ya kita tidak bisa ke sana kemari, kita tidak bisa melakukan ini itu, banyak sekali dibatasi. Tetapi juga dalam kacamata iman kita bisa melihatnya, ini saatnya Allah juga mau membentuk dan memurnikan kita, ya. Jadi dalam hal ini sebagai suatu latar belakang mengapa pengajaran Santo Yohanes Salib tentang malam gelap ini juga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup rohani. Baik, jadi kita lanjutkan pada artikel yang kedua. Demikian juga dengan kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan kemesuman rohani. Melalui kekeringan dan kebosanan indrawi ini, jiwa dibebaskan dari sensasi kemesuman rohani yang biasanya timbul dari kenikmatan dan kepuasan dalam keindrawian ketika melakukan latihan rohani. Jadi sebagai flashback, kalau Anda ingin membandingkan, Anda bisa kemudian menyaksikan pengajaran tentang kemesuman rohani. Bagaimana juga jiwa bisa ya saat doa justru malah diganggu dan digoda hebat dengan pikiran-pikiran yang mesum, ya. Tetapi kemudian ini bisa juga karena godaan, ya. Tetapi juga pada saat doa malah menimbulkan sensasi-sensasi yang kemudian menimbulkan kepuasan, kenikmatan yang dirasakan, ya, secara rohani, tetapi juga sampai kemudian muncul juga dalam afeksi-afeksi. Nah, jadi dalam hal ini artinya apa? Melalui kekeringan rohani atau malam gelap indrawi ini juga satu proses yang sedang dikerjakan oleh Allah. Justru melalui kekeringan rohani ini Allah juga mulai membersihkan jiwa dari cacat celah ini. Kita lanjutkan, dan ini satu pembahasan yang cukup panjang lebar, yaitu dari malam gelap buku pertama bab 13 artikel ketiga. Jadi rupanya Santo Yohanes Salib cukup membahas panjang lebar dari artikel ketiga sampai artikel ke-6 berkaitan bagaimana malam gelap indrawi ini juga
membersihkan, memurnikan kelemahan, kerakusan rohani. Jadi melalui malam gelap indrawi ini, jiwa dibebaskan dari kelemahan, kerakusan rohani. Dari pengalaman Santo Yohanes dari salib, banyak orang jatuh dalam kerakusan rohani ini karena tidak dapat memperbaiki nafsu untuk mengejar kenikmatan dan kepuasan dalam hal-hal rohani. Ya, secara sederhana dapat dibandingkan misalnya orang rakus dalam hal makan, begitu ya, makan dan minum, begitu ya. Tapi kemudian ini rakusnya dalam bidang hal-hal rohani. Ya, dalam latihan-latihan rohani, karena apa? Merasa kepuasan, merasa kenikmatan dari segala penghiburan dan juga latihan rohani. Nah, jadi di sini Allah kemudian mulai menarik dan memasukkan jiwa dalam malam yang kering dan gelap ini. Dan cara Allah ini berbeda dengan apa yang dapat dipikirkan manusia, melampaui pikiran manusia. Ya. Jadi nafsu indrawi tidak dipuaskan lagi oleh kesenangan dan kenikmatan, baik dari hal duniawi maupun hal rohani. Ya. Jadi satu ciri dari malam gelap indrawi ini, seperti kita lihat tanda-tanda bagaimana jiwa dimasukkan dalam kontemplasi dalam pengajaran yang lalu, tepatnya memang ada 3 tanda, Anda dapat pelajari kembali. Yaitu jiwa tidak menemukan kesenangan, ya. Semuanya rasanya hambar, baik dari hal-hal duniawi maupun hal rohani. Jadi secara kemudian ya, daya-daya batinnya baik dengan pikiran, kemudian fantasi, ingatan, kehendak, keinginan-keinginannya, ya artinya apa? Tidak menemukan kenikmatan lagi, kepuasan lagi dalam latihan-latihan rohani, dalam doa, dalam meditasi, dalam berbagai pelayanan dan sebagainya. Semuanya rasanya hambar, ya. Juga termasuk hal-hal duniawi, semuanya rasanya hambar. Tetapi disinilah Allah membawa masuk jiwa untuk lebih dalam. Ya, jadi dengan cara yang digunakan Allah ini, jiwa ditaklukkan, diperbaiki, dan ditundukkan dalam nafsu dan keinginannya. Pada saat itu hilanglah kekuatan hawa nafsu dan keinginannya, sehingga tidak berdaya lagi, karena ia tidak mencari rasa nikmat itu lagi. Ya, sebagai gambaran kita lihat bagaimana Santo Yohanes Salib membandingkan proses kontemplasi ini dengan bagaimana seorang bayi disapih, dilepaskan dari kebiasaannya minum air susu ibu, kemudian mulai diberi makanan-makanan yang lebih keras. Jadi perbandingan ini juga dipakai dalam pengajaran ini, seperti halnya urat susu menjadi kering dan buah dada sudah tidak biasa disusu lagi. Jadi kita lihat 4 keuntungan pembersihan kerakusan rohani melalui malam gelap indrawi. Ya, jadi secara khusus Santo Yohanes Salib membahas tentang bagaimana malam gelap indrawi ini memurnikan dan membersihkan cacat celah kerakusan rohani. Jadi dalam artikel 3 sampai 6. Yang pertama, ketenangan dan kedamaian batin. Ya, jadi ketenangan dan kedamaian batin. Yang kedua, pikiran dan hati terarah kepada Allah, disertai kegelisahan. Jangan-jangan artinya apa? Jiwa merasa kalau mundur dari jalan rohani. Dan ini kemudian termasuk satu keuntungan yang besar, sebagaimana yang diungkapkan Santo Yohanes dari Salib. Kemudian yang ketiga, kesabaran dan kemurnian hati. Yang keempat, praktek keutamaan atau kebajikan, baik kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih, dan juga kebajikan moral. Jadi jiwa mulai kemudian sungguh-sungguh masuk dan menghayati kehidupan dalam iman, harapan, dan kasih. Jadi pada bagian yang pertama,
dari pemurnian ini, yaitu berkaitan dengan cacat celah kerakusan rohani ini, jiwa mengalami ketenangan dan kedamaian batin. Ya, jadi bila keinginan dan kerinduan sudah direndahkan, maka jiwa hidup dalam damai dan ketentraman rohani. Sebab di mana keinginan dan kerinduan tidak lagi berkuasa, di situ tidak ada kekacauan lagi, melainkan ketentraman dan hiburan yang berasal dari Allah. Ya, jadi segala keinginan yang timbul dari kerakusan rohani, ingin terus menikmati kesenangan dari latihan-latihan rohani tadi, dari hiburan-hiburan rohani tadi, segala keinginan ini tiba-tiba menjadi kering, menjadi lenyap, ya. Tetapi ketika jiwa kemudian sungguh-sungguh menyadari dan mulai menerima situasi ini, justru disinilah dia dibawa masuk dalam kontemplasi. Di tengah kekeringan ini, di tengah kesesakan ini, dia sebenarnya dibawa masuk dalam ketenangan dan kedamaian batin. Jadi tidak hanya ingin terus mencari dan mencari kepuasan, kenikmatan, tapi mulai duduk diam, hening di hadapan Allah, memandang Allah secara samar-samar, menyadari kehadiran Allah samar-samar, dan mengalami ketenangan dan kedamaian batin. Lalu kemudian juga ini yang penting pada bagian kedua sebagai keuntungan dari pembersihan kerakusan rohani ini, yaitu kemudian ia menjadi biasa berpikir tentang Allah dengan hati gelisah, takut kalau ia mundur di jalan rohani. Jadi dalam hal ini jiwa dibersihkan dari segala kekurangan-kekurangan yang melekat padanya, yang timbul karena keinginan dan kecenderungannya. Dan sebenarnya kekurangan-kekurangan, lebih-lebih kerakusan rohani ini membuat jiwa tumpul dan buta dengan sendirinya. Jadi artinya apa? Ketika kemudian segala keinginan itu menjadi kering, seolah-olah kemudian dihentikan, jiwa mulai sering berpikir tentang Allah, hatinya terarah kepada Allah, tapi juga ada satu kegelisahan. Ini poin penting untuk membandingkan dengan kemunduran rohani atau kemudian kesuaman. Yaitu apa? Hatinya, pikirannya selalu terarah kepada Allah, disertai kegelisahan, kekhawatiran. Apa saya kering ini gara-gara saya kurang mengabdi Tuhan? Apa saya kering ini jangan-jangan saya mundur atau karena dosa-dosa saya? Ya. Tetapi sebenarnya disinilah, kalau orang yang suam, ya tidak berpikir tentang hal-hal ini ya, jadi tidak merasa gelisah, dia terus-menerus ya dalam kesuaman, melakukan kesembronoan, ya bahkan meninggalkan doa dan sebagainya, itu kesuaman, ya, atau kemalasan rohani atau acedia. Tetapi justru kalau kemudian orang dibawa dalam kekeringan ini, hati dan pikirannya terarah pada Allah, disertai kegelisahan, jangan-jangan dia tidak berkenan pada Allah. Lalu kemudian yang ketiga, kesabaran dan kemurnian hati. Karena mengalami kekeringan rohani, maka juga jiwa mulai bertumbuh dalam kebajikan atau keutamaan. Dia mulai tumbuh dalam kesabaran dan kemurnian hati. Orang mulai belajar sabar bertahan dalam latihan-latihan rohani, ya, dalam doa, walaupun rasanya kemudian kering, tetap berusaha bertekun dalam doa. Walau tidak ada hiburan-hiburan rohani, walau tidak ada kenikmatan yang dapat dirasakan. Dan kemudian artinya apa? Disinilah sebenarnya tumbuh kemurnian hati, bagaimana jiwanya mulai mencintai Allah, mencari Allah dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang murni. Kalau sebelumnya sebenarnya apa? Saya berdoa, saya melayani, saya melakukan ini, itu, saya bermeditasi. Karena motivasinya apa? Karena ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan dan hiburan rohani. Tetapi justru dalam kekeringan rohani ini, ketika tidak mendapatkan itu semua, mulai tumbuh juga kemurnian hati untuk
sebenarnya apa yang saya cari dalam doa? Sebenarnya apa yang saya cari dalam pelayanan-pelayanan? Sebenarnya apa yang saya cari dalam hal-hal rohani? Yaitu apa? Allah. Cinta akan Allah mulai bertumbuh. Dan lebih dalam lagi juga mulai melaksanakan, dan lebih dalam lagi mulai melaksanakan secara konkret praktek keutamaan atau kebajikan, baik kebajikan teologal maupun kebajikan moral, yaitu mulai menghayati hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Kasih, baik kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Inilah 4 keuntungan dari pembersihan kerakusan rohani yang kemudian diterangkan dan diajarkan oleh Santo Yohanes Salib. Berikutnya kita lihat pada malam gelap buku pertama bab 13 artikel ke-7. Demikian juga berkaitan dengan kelemahan-kelemahan yang lain, kemarahan, iri hati, dan kemalasan. Melalui malam indrawi ini, jiwa dibersihkan dari kelemahan-kelemahan ini dan memperoleh kebajikan-kebajikan yang berlawanan dengan kelemahan-kelemahan ini. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin belajar tentang kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan kemarahan rohani, iri hati rohani, dan kemalasan rohani, Anda dapat pelajari dari tayangan serial Malam Gelap Santo Yohanes Salib pada bagian yang sebelumnya. Nah, tetapi justru malam gelap indrawi ini memurnikan dan membersihkan jiwa dari kelemahan-kelemahan ini dan juga menumbuhkan kebajikan yang berlawanan dengan cacat celah atau kelemahan-kelemahan tadi. Jiwa menjadi lemah lembut, tidak cepat menghakimi. Ini berlawanan dengan kemarahan rohani dan kesombongan rohani. Dan kemudian jiwa menjadi rendah hati, ya, lemah lembut dan rendah hati. Ini adalah sifat utama dari Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dinyatakan oleh Santo Fransiskus dari Sales. 2 keutamaan yang menonjol dalam diri Kristus, yaitu kerendahan hati dan kelemah lembutan, sehingga kemudian Tuhan dan Allah kita ini kemudian juga bersabda, "Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Jadi demikian juga melalui malam gelap indrawi ini, jiwa juga menjadi lemah lembut dan rendah hati. Kalau dulunya cepat menghakimi, menganggap diri lebih hebat, lebih suci, lebih kudus dari orang lain, ya sekarang kemudian tidak berani melihat, artinya apa? Dirinya lebih tinggi dari orang lain, dirinya lebih kudus, lebih suci dari orang lain. Karena setelah mengalami kekeringan, kesukaran, dan pencobaan, dan bagaimana Allah mengunjungi dia dalam malam ini, dia sadar dirinya bukan apa-apa, ya. Jadi dia juga tidak cepat menghakimi kalau melihat kejatuhan orang lain. Karena apa? Dia juga tidak berdaya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pada artikel yang ke-7 ini, kita lihat satu keuntungan lain yang dikerjakan oleh Tuhan dalam jiwa. Jiwa semakin mudah diatur oleh Allah, sesama dan dirinya. Jadi tidak terlalu marah terhadap dirinya karena kesalahannya sendiri, atau terhadap sesama karena kesalahan sesamanya. Juga terhadap Tuhan, tidak merasa kurang puas dan tidak mengeluh bila Allah tidak langsung menolongnya. Jadi kita lihat bagaimana Allah bekerja dalam jiwa juga untuk mengatasi segala kecenderungan kemarahan rohani di dalam jiwa. Ya, jadi jiwa dengan segala kekeringan yang dialami ini bisa lebih menjadi alat yang taat di tangan Tuhan, ya, baik taat kepada Tuhan, tapi juga artinya juga kalau itu dalam konteks karena Santo Yohanes Salib memberikan untuk
mereka yang berada di biara juga taat pada pimpinan dan kemudian juga dapat diatur oleh dirinya, ya. Jadi satu penguasaan diri yang kemudian boleh dialami oleh jiwa, ya. Kita lanjutkan pada malam gelap, buku pertama, bab 13, artikel 8 dan 9. Demikian juga dalam hal iri hati rohani, sekarang jiwa mulai mengasihi orang lain. Kalau dulu jiwa merasa iri hati kalau orang lain diutamakan atau orang tersebut dianggap melebihi dirinya, sekarang jiwa mengutamakan orang lain karena melihat dirinya begitu lemah dan rapuh, dan kemudian bila ada kecemburuan terhadap kebajikan orang lain, itu pun karena ia ingin meneladani mereka, dan ini sebenarnya juga termasuk kebajikan. Jadi memang ada satu perbandingan bila dibandingkan dulu sebelum dibawa masuk dalam malam gelap indrawi atau kekeringan rohani, ya. Jadi memang karena kejatuhan dalam iri hati rohani ini membuat, ya, gambarannya apa? Matanya rasanya sakit kalau ada orang yang diutamakan atau orang dianggap lebih baik dari dirinya, ya, atau dianggap melebihi dirinya. Matanya langsung sakit, ya, gambarannya, ya. Matanya langsung tidak enak, ya, seperti dalam tanda kutip seperti kelilipan gitu, ya. Jadi matanya tidak enak gitu. Nah, tapi kemudian justru melalui kekeringan rohani ini, jadi jiwa kemudian menyadari, ya, bahwa artinya apa? Dirinya dengan segala kelemahan dan kerapuan, dengan segala yang dialami saat ini, dia merasa bahwa orang lain lebih baik dari dirinya, ya. Jadi ini juga satu poin bagaimana juga jiwa sebenarnya dalam dirinya ditanamkan oleh Tuhan suatu kerendahan hati. Demikian juga berkaitan dengan kemalasan rohani dalam hal-hal rohani, ya. Jadi berkaitan dengan kemalasan dalam hal-hal rohani, tidak lagi seperti dulu. Dulu hanya rasa malas ini hanya bersumber dari kenikmatan rohani yang selalu ingin dikejar. Kalau tidak mendapat rasa kesenangan atau kenikmatan itu, rasanya kemudian malas, ya. Jadi malas melakukan segala latihan rohani. Nah, tetapi sekarang keengganan itu tidak berasal dari rasa nikmat yang kurang, tetapi melalui malam gelap indrawi ini, Allah sendiri yang mengambil semua kenikmatan itu, ya. Jadi ketika kemudian nafsu indrawi ini dibersihkan, ya. Jadi jiwa merasa tidak tertarik lagi pada hal-hal duniawi, jiwa juga merasa tidak tertarik lagi pada hal-hal rohani, ya. Jadi semuanya rasanya hambar, semuanya rasanya kering, ya. Tetapi juga ada satu kekhawatiran, artinya apa, ya? Seperti dijelaskan Santo Yohanes Salib, kekhawatiran jangan-jangan dia mengalami semua ini karena tidak berkenan kepada Allah. Kita lanjutkan kemudian dalam malam gelap, buku pertama, bab 13, artikel 10 dan 11. Selain keuntungan-keuntungan tadi, ya, jadi keuntungan-keuntungan berkaitan dengan 7 cacat celah secara rohani yang sudah dibahas Santo Yohanes Salib sebelumnya, yaitu pembersihan, pemurnian dari cacat-cacat celah ini, ya. Jiwa menerima banyak keuntungan berkat kontemplasi yang kering ini. Sebab di tengah-tengah kekeringan dan kesesakan ini, Allah menganugerahkan hal-hal yang melampaui pikiran, kemanisan rohani, cinta yang murni, dan kadang-kadang inspirasi-inspirasi rohani yang halus, yang lebih menguntungkan dan lebih bernilai dari semua yang dahulu dinikmatinya. Pada mulanya tidak dipahami jiwa, karena pengaruh rohani yang diterimanya sangat halus dan tidak dialami keindrawiannya. Jadi seperti kita lihat, kalau disebut keuntungan, pada awalnya memang jiwa tidak merasa ini untung, ya.
Karena apa? Yang dia pikirkan hanya rasa tadi, kering, hambar, atau rasa tidak berdaya. Tetapi dalam perjalanan waktu kalau jiwa ini terus bertekun, maka juga perlahan-lahan dia juga menerima bimbingan dan terang dari Tuhan, ya. Sehingga dia di tengah segala kekeringan rohani ini justru artinya apa? Ya, walaupun kehadiran Allah itu dirasa samar-samar, ya, tetapi kemudian justru dia tidak berusaha mencari seperti dulu, ya. Artinya apa, ya? Kita cenderung posesif untuk mencari semua penghiburan rohani, kesenangan rohani begitu, ya, melalui segala latihan-latihan rohani tadi. Tetapi justru dengan sikap tenang, tinggal dalam hadirat Tuhan, ya, dia juga mengalami satu kemanisan rohani yang lebih dalam, ya. Dia mulai juga artinya apa? Bertumbuh dalam cinta yang murni. Walaupun di tengah kesesakan, walaupun di tengah kegelapan, walaupun di tengah kekeringan rohani ini, akhirnya apa? Sadar yang harus dicari di atas segala sesuatu, yang harus dicari di atas segala kesenangan-kesenangan yang dinikmati dulu, yaitu siapa sebenarnya? Allah. Allah saja cukup. Allah saja yang harus dicari di atas segala sesuatu. Ya. Juga Tuhan memberikan bimbingan dan terang dan pengertian-pengertian yang selama ini mungkin tidak dia pahami, ya. Bagaimana dia juga dibimbing untuk terus bertumbuh. Ini kita lihat dari artikel ke-10. Disinilah dapat kita lihat bagaimana Allah membimbing jiwa di dalam malam gelap indrawi ini, ya. Walaupun pada awal mula tidak dapat dipahami apa yang menjadi aktivitas Allah ini, karena pengaruh dan aktivitas ilahi ini begitu halusnya, ya, dan juga tidak dapat ditangkap secara indrawi, ya. Jadi oleh pikiran, oleh fantasi, oleh kemudian ingatan, oleh kehendaknya. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu kemudian juga dilihat dari buah-buahnya, maka sebenarnya disinilah Allah sungguh-sungguh bekerja di dalam jiwa, di mana kita harus ingat bahwa kontemplasi ini adalah suatu aktivitas ilahi, ya. Bukan lagi yang kalau dahulu berusaha terus mengusahakan, ya, seolah-olah artinya ya banyak hal kemudian sepertinya dengan kekuatan sendiri, ya. Walaupun semuanya itu sesungguhnya butuh rahmat Tuhan, tetapi sekarang justru di tengah kekeringan, di tengah keheningan, ya, kemudian justru disinilah aktivitas Allah yang berkuasa atas jiwa. Dan kemudian kita lihat pada artikel ke-11, dan bagaimana kalau jiwa itu sungguh-sungguh dibersihkan dari segala kelekatan dan keinginan indrawinya, maka jiwa sebenarnya memiliki kebebasan roh yang besar, yang juga kemudian menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Di sini jiwa diberi kekuatan menghadapi ketiga musuhnya, yaitu dunia, setan, dan daging. Karena segala keinginan indrawi dan cita rasa akan barang-barang melenyap, baik barang-barang jasmani dan juga barang-barang rohani, maka setan dan keindrawian tidak berdaya untuk melawan roh, ya. Jadi sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Allah di tengah segala kekeringan rohani ini, di tengah segala kegelapan, mungkin juga penderitaan rohani ini, tetapi akan dapat melahirkan dan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Bagaimana kemudian, ya, tanpa disadari oleh jiwa, dan seringkali yang melihat juga artinya apa? Orang yang berada di dekatnya, ya. Jadi sesamanya yang berada di dekatnya. Kalau itu dalam satu komunitas, ya berarti di komunitasnya. Bahwa kemudian jiwa ini berkembang dalam buah-buah Roh Kudus. Baik, sekarang kita lanjutkan pada
Malam Gelap buku pertama bab 13 artikel 12 dan 13. Kekeringan ini membuat jiwa berjalan maju terus dalam cinta yang murni akan Allah. Jiwa tidak lagi didorong keinginan untuk mencari kepuasan dan kenikmatan indrawi. Sekarang alasan yang bisa mendorongnya ialah sukacita yang diberikannya kepada Allah. Dia tidak lagi sombong dan puas seperti kebiasaannya dulu, tetapi gentar disertai takut yang suci kepada Allah, yang melindungi dan menambah kebajikan-kebajikannya. Kekeringan rohani ini memadamkan segala kecenderungan dan gelora kodrat. Ya, ini dari artikel ke-12. Saya pernah mendengarkan satu sharing ya dari satu student di luar negeri ya, di Australia sana. Ya, bagaimana kemudian ya dia dipakai Tuhan bersama kemudian teman-temannya, selalu artinya apa ya, dalam kemudian kepanitiaan untuk kemudian setiap tahun untuk menyelenggarakan retret ya, retret dengan mengundang pembicara dari Indonesia, lalu kemudian mengadakan retret untuk student-student Indonesia yang ada di sana. Ya, tapi dari pengalaman yang menarik yang dia ungkapkan, dia bercerita kalau pada awal ketika kemudian mulai melayani untuk mengadakan retret-retret tahunan seperti itu, ya rasanya kemudian wah, penuh semangat, menggebu-gebu ya. Mungkin kemudian juga ada keinginan besar, pokoknya semuanya berhasil, semuanya berjalan dengan baik begitu ya. Jadi ada ambisi, ada juga disertai nafsu begitu ya. Nah, tapi dalam perjalanan waktu ya kemudian tahun berikutnya ya, saya juga pernah mendengarkan sharing ya bagaimana mereka juga untuk penyelenggaraan dana ini yang menarik ya. Jadi bukan hanya menyelenggarakan retret, tapi untuk menyelenggarakan itu juga mereka berusaha menekan dana sehingga kemudian para peserta supaya tidak terlalu banyak membayarnya. Bagaimana mereka men-sharingkan, yaitu pagi-pagi di negara yang boleh katakan iklimnya kalau bangun subuh itu rasanya pasti dingin sekali ya. Mereka kemudian berkumpul, lalu kemudian mereka menyiapkan ya untuk apa? Pada hari Minggu begitu mereka mau jualan untuk di paroki mereka, ya paroki yang banyak student Indonesia itu, lalu kemudian berjualan untuk kue-kue, snack-snack, ya khas Indonesia, lalu untuk dijual di sana, dan dananya kemudian dikumpulkan untuk membantu pembiayaan retret itu. Wah, jadi benar-benar artinya apa ya? Penyelenggara, tapi juga mereka berusaha secara materi untuk mensupport itu ya, dengan pelayanan juga dengan jualan kue-kue di paroki begitu ya, paroki student Indonesia di sana ya. Tapi ya itu dia sharingkan ya, jadi semuanya rasanya begitu antusias pada awalnya, begitu semangat, begitu menggebu-gebu ya. Tapi dalam perjalanan waktu dari tahun ke tahun, kemudian ketika dia juga terlibat dalam pelayanan ini, lama-lama kemudian dia lihat artinya apa ya, seolah semuanya kemudian menjadi biasa ya, tidak lagi menggebu-gebu seperti dulu, biasa. Tetapi kemudian yang menjadi sukacitanya, menjadi kegembiraannya, kalau kemudian mendengar, ya setelah mereka ini mengalami pencurahan roh, lalu kemudian para peserta mengalami pencurahan roh, lalu men-sharingkan pengalaman mereka, betapa kemudian ya sukacita itu karena apa? Karena mereka yang mengikuti retret itu boleh mengalami kasih Allah, kasih Tuhan yang dulu pernah dia alami ya. Jadi ikut bersukacita karena ya mereka mengalami kasih Tuhan. Jadi demikian juga ya, ini dalam satu proses yang dialami satu teman yang men-sharingkan tentang pelayanannya ya, dari proses menggebu-gebu sampai akhirnya sepertinya semuanya biasa saja, tetapi kemudian sukacita yang dia terima artinya apa? Saat kemudian melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam para peserta retret itu ya. Jadi demikian juga artinya apa? Sebenarnya kita lihat dari sharing ini
Ya, ini satu ciri juga bagaimana Tuhan menarik seseorang di dalam kekeringan rohani, dalam malam gelap indrawi ini. Orang mulai berkembang dalam cinta yang murni kepada Allah. Bukan lagi fokusnya diri sendiri, apa yang dapat dinikmati, apa yang dapat menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi fokusnya adalah apa? Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untukmu Tuhan. Ya. Kalau saya doa, walau kering, walau mungkin sesak, walau menderita, walaupun semuanya ya seolah-olah tidak merasa apa-apa lagi, tetapi saya hadir melulu hanya untukmu, untuk menyenangkanmu, untuk mengasihimu. Ya, inilah satu keuntungan, satu buah rohani yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan juga melalui malam gelap indrawi. Jiwa mulai bertumbuh dalam cinta yang murni kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan artikel ke-13. Dalam kekeringan malam ini, bertambahlah keinginan dan kerinduan yang disertai kegelisahan untuk semakin mengabdi Allah. Ini amat berkenan kepada Allah, seperti yang dikatakan Daud, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Bandingkan dari Mazmur bab 51 ayat 19. Jadi walaupun kering, ini satu ciri ya, tapi kemudian ini buah atau keuntungan rohani yang dihasilkan Tuhan dalam jiwa, bertambah keinginan dan kerinduan yang disertai kegelisahan untuk semakin mengabdi Allah. Ya. Keinginan dan kerinduan untuk semakin mengasihi Allah. Keinginan dan kerinduan agar Allah makin dikenal dan dikasihi. Tapi juga ada kegelisahan apa? Kegelisahan jangan-jangan saya kurang mengabdi Tuhan. Jangan-jangan saya kurang berkenan pada Tuhan. Ya. Tetapi sesungguhnya inilah yang kemudian berkenan di hadapan Allah. Kita lanjutkan dalam malam gelap buku pertama, bab 13 artikel 14. Jadi, jiwa mengakui bahwa ia menimba dan memperoleh keuntungan yang besar dan berharga dari pembersihan kering yang dialaminya. Sehingga dalam bait puisi malam gelap, jiwa tidak melebih-lebihkan dan menyatakan, betapa beruntung aku tak kelihatan keluar. Itu berarti jiwa luput dari jerat dan penindasan keinginan indrawi dengan tidak diketahui. Artinya tidak dapat dirintangi oleh ketiga musuh tersebut di atas. Jadi akhirnya apa? Jiwa mengakui bahwa ia menimba dan memperoleh keuntungan yang besar dari pembersihan, dari pemurnian kekeringan rohani yang dialami. Ya, jadi sebagai perbandingan, sebagai artinya ini komentar yang diberikan Santo Yohanes Salib atas baris puisi dari malam gelap, yaitu betapa beruntung aku tidak kelihatan keluar. Jadi jiwa dalam hal ini beruntung karena apa? Dia luput dari jerat dan penindasan segala keinginan-keinginan indranya. Ya, tanpa diketahui dan juga tanpa dapat dirintangi oleh ketiga musuh, yaitu dunia, daging, dan setan. Musuh menjerat jiwa dalam keinginan dan kenikmatan seperti dijerat dalam pukat. Di situ jiwa dicengkram sehingga tidak dapat bebas dengan kekuatannya sendiri menuju kebebasan cinta Allah. Tanpa jerat itu, musuh tidak dapat memerangi jiwa. Ya, boleh katakan ini sebuah proses yang memang banyak dialami orang. Kalau pada awal mulanya hanya cenderung untuk mencari kesenangan, ya walaupun sekali lagi segala kesenangan itu ya sebagai gambaran yang supaya mudah dimengerti,
Ya kadang-kadang yang namanya anak-anak kecil, ya misalnya diberi orang tuanya hadiah, kado, atau permen-permen, atau manisan-manisan. Wah, dia begitu senang dapat manisan-manisan ini ya, dapat permen-permen, kado-kado ini. Tapi seringkali apa? Kemudian sibuk dengan permen, kado, manisan tadi. Dan seringkali lupa siapa yang memberi. Ya, jadi seringkali ya galvok ya, gagal fokus. Fokusnya lagi ke tadi permen, manisan, kado, ya. Fokusnya ke hanya untuk kalau bandingkan dengan hidup doa, fokusnya hanya ke penghiburan rohani dan apa yang menyenangkan. Sebenarnya menyenangkan siapa? Menyenangkan diri sendiri. Tetapi seringkali galvok, gagal fokus, lupa bahwa sebenarnya yang harus dicari, harus dicintai di atas segala sesuatu yaitu apa? Allah sendiri. Ya. Tetapi kemudian ya memang karena galvok tadi, gagal fokus, itu kemudian seringkali jiwa jatuh dalam jeratan ketiga musuh tadi ya, dunia, daging, dan setan. Ya. Tetapi kemudian ketika semua indera-indera itu ya mengalami kekeringan, mengalami kegelapan, maka sebenarnya ya musuh-musuh itu tidak punya tempat untuk berpijak. Ya. Justru melalui kekeringan rohani, melalui malam gelap indrawi ini, akhirnya jiwa ditarik Allah untuk menuju kebebasan cinta Allah dan dibebaskan dari jerat dan perangkap dari ketiga musuh itu. Terakhir yang kita lihat mengenai keuntungan ini, mari kita lihat dalam Malam Gelap buku pertama bab 13 artikel 15. Jadi melalui malam gelap indrawi ini, keempat nafsu yaitu kegembiraan, kesedihan, harapan, dan ketakutan semuanya menjadi reda berkat mati raga yang terus-menerus. Ya. Mati raga terus-menerus yaitu berupa apa? Kekeringan rohani yang terus-menerus membuat keinginan indrawi menjadi tenang dan aktivitas daya-daya batin dalam latihan rohani berhenti. Ya, jadi dalam hal ini tidak mampu lagi berpikir-pikir, tidak mampu lagi berfantasi, tidak mampu merenung-renung, ya. Jadi semuanya seolah-olah kemudian jadi semuanya kemudian berhenti. Sehingga kemudian jiwa menyatakan sebagaimana yang diungkapkan dalam puisi Malam Gelap, dan rumahku sudah tenang. Keinginan indrawi atau daya-daya batin seperti pikiran, ingatan, kehendak, fantasi sedang terlelap dan seperti dalam keadaan kosong. Hawa nafsu sudah dipadamkan. Keinginan-keinginan ditenangkan dan ditidurkan berkat malam keberuntungan berupa pembersihan indrawi tersebut. Sementara itu jiwa keluar menempuh jalan roh. Inilah jalan yang ditempuh mereka yang maju dan berkembang. Juga diberi nama lain, yaitu jalan penerangan atau jalan anugerah kontemplasi. Berkat kontemplasi ini, Allah memelihara dan menyegarkan jiwa dari dalam dirinya. Sedangkan jiwa sendiri tidak aktif berpikir atau membantu. Saya teringat bahwa ini suatu proses yang mungkin kalau kita lihat bagaimana proses suatu operasi ya, dalam dunia kedokteran, dunia kesehatan kan artinya apa? Kemudian sebelum dioperasi orang harus dianestesi, dibius. Ya, jadi ditenangkan bahkan kemudian dibius tadi supaya kemudian apa? Dokter dapat mengerjakan dengan baik. Ya. Jadi saya jadi teringat ada sharing salah satu saudara komunitas ya, sekomunitas bagaimana beliau men-sharingkan ini pengalaman beliau ketika mau operasi bypass jantung.
Ya, karena di luar sana di Australia beliau sharingkan bagaimana sebelum operasi, ya, lalu kemudian semua dipertontonkan, dilihatkan dalam video bagaimana proses operasi yang akan dijalani. Lalu kemudian setelah menonton, kemudian beliau ini harus menandatangani persetujuan. Nah, akhirnya kemudian ditentukan untuk waktu operasi. Nah, tapi dalam masa-masa sebelum persiapan untuk operasi ini, beliau minta dukungan doa dari semua teman-teman, saudara-saudara sekomunitas. Dan akhirnya proses operasi itu berjalan. Ya, sampai setelah selesai operasi, dokternya hanya mengatakan, terima kasih karena kamu percaya sama saya. Jadi kalau dalam operasi seandainya kamu tidak percaya sama saya, ya ini kan menurut dokternya ya, jadi menurut dokternya, maka biasanya misalnya otot jantung misalnya ditarik, itu akan ada mekanisme bela diri untuk menahan, untuk melawan seperti itu. Tapi semuanya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Tapi kemudian Bapak ini kemudian sharingkan, ya saya bersyukur karena kuasa doa, karena banyak yang mendoakan. Ya, jadi semuanya boleh berjalan dengan lancar operasi tadi. Jadi dia benar-benar pasrah total karena didoakan, lalu kemudian pasrah total sehingga kemudian operasi itu dapat berjalan dengan baik. Ya, demikian juga dalam proses malam gelap indrawi ini sebenarnya Allah juga sedang mengerjakan. Ketika segala keinginan-keinginan indrawi, daya-daya batin dan dipadamkan, ya, jadi keinginan-keinginan, fantasi, ingatan, pikiran-pikiran dipadamkan. Tetapi di sini Allah sedang mengerjakan karya rahmat-Nya di dalam jiwa. Ya, di sini jiwa dibawa masuk untuk berjalan dalam jalan roh. Inilah jalan yang ditempuh mereka yang maju dan berkembang, ya, atau kemudian jalan penerangan atau jalan kontemplasi, ya. Tetapi justru dalam kontemplasi ini, ketika jiwa seolah-olah, ya, pasif, ya, jadi jiwa mengalami pasif, bahkan aktivitas berpikir tidak mampu lagi, aktivitas merenung tidak mampu lagi, tetapi Allah sedang mengerjakan karya rahmat-Nya dalam jiwa. Dan ini kemudian akan menghasilkan buah-buah yang berharga yang dialami jiwa sebagaimana yang telah diajarkan dan diterangkan oleh Santo Yohanes dari Salib. Inilah beberapa pembahasan berkaitan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam jiwa, jadi atau kemudian buah-buah rohani yang dialami jiwa melalui malam gelap indrawi. Pada bagian berikut kita akan melihat bagaimana Santo Yohanes Salib pada bab yang terakhir di buku pertama ini akan menutup malam gelap indrawi ini dan juga mengantar dalam pembahasan malam gelap rohani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Fides florigere